ada GP120, ada GP45, maka antibodi kita akan nutup itu sehingga tidak ada binding, tidak ada ikatan antara sel. Like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai mekanisme innate atau imunitas bawaan terhadap HIV tipe 1, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas bagaimana adaptive immunity terhadap HIV tipe 1. Adaptive immunity terdiri atas T-cell dan B-cell. T-cell dikenal juga dengan istilah respon imunitas seluler dan B-cell dikenal dengan reseptor imunitas humoral. Bagaimana cara kerja dari kedua mekanisme pertahanan tubuh yang kita miliki? Mari kita saksikan video penjelasan selanjutnya. T dengan molekul CD4. Jadi sel T itu memiliki molekul yang disebut dengan CD4 atau identitasnya sebagai CD4. Adalah merupakan sel target dari HIV-1. Untuk teman-teman yang kemarin sudah saya berikan tugas dan mendapatkan CD4, mungkin nanti akan bisa memahami apa yang saya maksud ini. Mereka dapat menginfeksi HIV. Mereka dapat terinfeksi oleh HIV karena HIV tersebut memiliki glikoprotein 120 dan glikoprotein 45. Sedangkan sel T CD4 itu sendiri memiliki koreseptor yang disebut dengan CXCR4. Seperti gambar yang ada di atas ini. Seperti penjelasan saya sebelumnya, HIV akan berhadapan dengan sel dendrit ketika masuk ke dalam tubuh manusia. Seperti pada link di atas, silahkan nanti diklik kalau pengen tahu penjelasan tahap pertamanya mengenai innate. Makrofag sel dendrit dan makrofag ini disebut juga atau dikenal sebagai antigen presentation cell. Apa itu? Yaitu sel yang memiliki fungsi untuk mempresentasikan, menjabarkan makhluk patogen yang masuk ke dalam tubuh kita. Istilah sederhananya seperti itu. Jadi ketika ada makhluk asing atau mikroorganisme yang sifatnya patogenik, maka dia akan dipegang atau istilahnya dipegang sama makrofag dan sel dendrit. Kemudian di sana nanti mereka akan diidentifikasi jenis apakah mereka, viruskah, bakterikah, atau apakah. Nanti dari jenis-jenis mikroorganisme tersebut, maka APC, makrofag dan sel dendrit ini akan mempresentasikan ke sel-sel yang lain, istilahnya akan mengeluarkan report bahwa ini adalah jenis ini. Nah, reportnya tersebut bisa kami sebut dengan Major Histocompatibility Complex atau MHC. Kalau pada manusia disebut dengan HLA. Nah, ini ada yang unik. Ketika virus HIV, karena dia merupakan jenis patogen intraseluler, maka APC ini akan mengeluarkan MHC tipe 1 atau MHC kelas 1. Nah, siapa yang akan datang ketika MHC tipe 1? Jadi ketika APC mengeluarkan istilahnya penjelasan bahwa ini loh saya menemukan virus MHC kelas 1, maka sel TCD8+ itu akan datang menuju ke APC untuk memberikan atau mengeluarkan untuk dapat berikatan dengan APC tadi. Jadi CD8 akan datang. Nah, disinilah fungsi dari sel TCD8. Sel TCD8 akan mengeluarkan interferon gamma, TNF alpha, chemokine seperti MIP1 alpha, MIP beta, dan rantes atau normal T-cell expression dan secret untuk menghambat replikasi virus. Jadi ketika bertemu dengan CD8, maka CD8 ini fungsinya adalah kita kenal sebagai sel T cytotoxic, sehingga APC yang menangkap virus itu nantinya akan diinjus toksik oleh CD8 untuk mati. Jadi makrofag dan sel dendrit siap mati ketika mereka terinfeksi. Nah, bagaimana dengan CD8?
CD8 memiliki koreseptor yaitu CXCR4 yang merupakan ketika ada reseptor GP120 dan GP45, koreseptor CXCR4 ini dia akan dapat binding atau berikatan. Nah, ketika terjadi perikatan seperti itu, maka sel T CD4 akan terinfeksi yang namanya virus HIV. Jadi CD8 disinilah yang sebenarnya target dari HIV. Nah, ketika APC itu terinjus oleh sel T CD8 sel T sitotoksik, maka dia akan pecah dan virus itu bisa berkeliaran. Dan perlu teman-teman tahu bahwa jenis virus itu bisa hidup di dalam sel dan dia tidak bisa hidup di luar sel. Sehingga ketika dimakan oleh sel maupun makrofag, artinya itu masuk di dalam sel dan di sanalah mereka sebenarnya bereplikasi. Meskipun sel dendrit maupun makrofag mengeluarkan MHC tipe 1, dia untuk mengaktifkan atau mengundang teman-temannya yang lain untuk bisa membantu dia untuk menghilangkan infeksi itu. Jadi sel T CD8 memberikan pada saat-saat akut, jadi infeksi pertama kali, maka yang memiliki peran yang paling dominan adalah sel T CD8+. Nah, sel T CD8+ ini mengeluarkan yang tadi saya jelaskan, interferon, TNF alpha, chemokine. Namun untuk yang T cell CD4 sudah terinfeksi sehingga tidak bisa memberikan perannya lebih, sehingga yang berperan lebih adalah CD8. Tapi saat kronis nanti CD4 pun akan mengeluarkan interferon gamma untuk mengendalikan jumlah replikasi virus. Nah, kalau kita tadi menjelaskan sel T seluler, sel T itu imunitas seluler, sedangkan sel B adalah imunitas humoral. Nah, disinilah sel B itu berperan. Sel B adalah humoral, sifatnya humoral untuk menghasilkan antibodi. Apa yang dilakukan? Ini tidak terlepas dari fungsi dari sel T sendiri, yaitu T helper. Jadi CD4 sendiri akan mampu mengaktifkan T helper 2. Tapi kalau CD4-nya lumpuh, maka T helper tidak terbentuk sehingga sel B tidak bisa menjalankan perannya. Ketika sel CD4 yang masih baik, yang tidak terinfeksi itu mengaktifkan T helper 2, kemudian T helper 2 akan mengeluarkan IL4 atau interleukin 4. Interleukin 4 sendiri ini akan mengaktifkan B cell, sehingga B cell akan membentuk yang namanya antibodi. Antibodi ini difokuskan untuk mencegah GP120, GP45, bahkan koreseptor CXCR4 dan CXCR5 yang dimiliki oleh monosit untuk ditutup reseptornya, sehingga ketika memunculkan ada GP120, ada GP45, maka antibodi kita akan nutup itu, sehingga tidak ada binding, tidak ada ikatan antara sel T CD4 dengan virus. Ketika tidak ada ikatan itu, maka tidak ada proses replikasi. Yang perlu diingat bahwa HIV tipe 1 itu tidak bisa, atau virus itu tidak bisa hidup di luar sel, tapi dia bisa hidup di dalam sel. Karena dia tidak bisa hidup di luar sel, maka ketika dia di luar tidak akan mengakibatkan apa-apa, tapi dia mampu mendatangkan sel T CD4 untuk berikatan. Nah, antibodi lah punya fungsi untuk menutup, artinya membreak antara dua hubungan yang mungkin terjadi. Itulah fungsi dari antibodi kita dan sel T kita, sel B dan sel T kita memiliki peran yang sangat penting dalam imunitas adaptif terhadap HIV tipe 1. Namun permasalahannya, pada kenyataannya orang dengan HIV-1, orang dengan infeksi HIV masih tetap mengalami gejala dan sakit karena jumlah virusnya lebih banyak dan CD4-nya down. Kenapa bisa demikian? Karena virus juga mampu mengubah epitopnya, mampu mengubah dirinya untuk bisa tidak dikenali, atau bahkan
CD4 yang sudah terinfeksi karena virus ada di dalamnya, membuat CD8 sendiri tidak mendeteksi bahwa ada virus di dalam tubuh CD4. Dan dia pun bisa mengubah epitopnya, sehingga dia memungkinkan antibodi kita tidak tahu bahwa itu adalah virus. Ya, itulah uniknya, karena virus adalah makhluk hidup. Virus adalah makhluk hidup. Yang perlu kita garis bawahi, virus adalah makhluk hidup yang juga ingin bertahan hidup seperti halnya kita. Jadi ketika dia masuk ke dalam tubuh kita, dia juga akan mengubah dirinya dan dia juga akan memerankan dirinya secara maksimal untuk dapat menginfeksi manusia. Bagaimana kita sebagai manusia harus bijak menggunakan tubuh kita dan menjaga kondisi kesehatan kita. Itu saja dari saya. Jika ada pertanyaan silakan nanti ditulis di bawah kolom komentar. Semoga ini bisa membantu dan memberikan penjelasan kepada anak-anak saya yang sedang kuliah online pada hari ini, dan juga memberikan wawasan luas bagi semua yang menonton film ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf, mungkin ada satu yang keliru atau apa dan lain sebagainya. Saya siap menerima pendapat dari teman-teman semua. Silakan ditulis di kolom komentar. Ya, demikian dari saya. Mari kita jaga kesehatan kita masing-masing. Keep fight.